Assalamualaikum teman-teman. Roma kembali sindir seorang Habib Ba'alawi ya, yang mana membahas khurafat daripada Habib Ali bin Jindan. Kita lihat videonya seperti apa teman-teman. Yang jelas selalu bahas pembatalan nasab Ba'alawi si Roma Engkong Roma ini teman-teman. Sampai sekarang ini tentunya belum tuntas ya. Maka saya teringat, saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Ba'alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang habib berkata begini misalnya. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah, udah meninggal dunia soalnya. Kalau minta kacang dikasih, dianterin. Satu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama Habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu Habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Hei man, nanti kalau munkar wa nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Kiai Imad, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Nah, sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr. Hugeng. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Ternyata haplogrup-nya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita semua harap tenang dan tidak terprovokasi ya oleh konflik nasab ini. Karena nanti insya Allah atas kesepakatan Kiai Imad, Romel dan juga mungkin Rabitul Alawiyah juga akan saya undang Habib Taufik insya Allah Segaf akan saya undang untuk berbicara di podcast saya agar ada berita yang seimbang. Nanti insya Allah kita akan sepakati untuk duduk bersama yang dimediasi oleh pihak yang netral. Civitas Akademika misalnya. Nanti beliau juga akan memohon kepada universitas mana yang bersedia memediasi ini. Tentu dengan para ahli, profesor ahli dan sebagainya, ahli sejarah dan ahli genetika tentunya. Nanti mungkin di situ ya akan menentukan endingnya seperti apa. Namun apapun hasilnya nanti tetap jaga persaudaraan para muhibin, gak usah berhenti mencintai Habib. Seperti sering saya katakan di podcast saya, itu yang namanya Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Ali Kuitang, Habib ini, semua sahabat-sahabat saya. Masya Allah, dengan adanya ini terus terang saya merasa sedih. Tapi apa buat? Hal ini harus dikelirkan, dijelaskan. Ya, jadi walaupun nanti hasilnya mereka bukan turunan Nabi, tetap kita akan jaga persahabatan itu. Kenapa? Karena di akhirat nanti bukan dari nasab inilah ukuran keselamatan seseorang. Karena Allah SWT berfirman,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu, bukan nasabmu. Nah itu dia ceramahnya teman-teman semua. Ini sebelum viralnya Imaduddin. Tapi faktanya Imaduddin gak berani mempertanggungjawabkan tesis ilmiahnya. Tengku Qori yang dulu gila-gilaan membela, mendukung daripada tesis Imaduddin, garda terdepan. Waktu Imaduddin gak datang di Banten, beliau datang, Tengku Qori. Rhoma Irama itu belum masuk. Nah, Rhoma Irama sekarang jadi garda terdepannya Imaduddin ya, dalam membatalkan nasab para Habib Ba'alawi. Ya semoga aja berkah orang-orang soleh para Habib Ba'alawi, Rhoma Irama nanti taubat teman-teman semua. Amin ya robbal alamin ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Saya ada di Pik 2, lalu di sini ada plang yang menuju ke arah Banten itu segera dibangun gereja Goa Maria. Wow, betapa indah gerejanya, seperti katedral. Lalu di belakangnya itu seperti danau. Kapan akan dibangun? Yang pasti tanahnya sudah disediakan dan tentu akan dibantu oleh pengembang dari Pik 2. Gereja dan Goa Maria, gereja Katolik pastinya, bersama Kusman Agung Jakarta tentunya. Semoga berkat seizin Tuhan atau sesuai dengan kehendaknya segera akan terbangun gereja. Jadi Pik 2 dibangun gereja besar ya. Kalau masalah gereja sih nggak masalah teman-teman. Cuman yang isu nasab itu ternyata premi ya. Di balik proyek adu domba ulama Banten ada pembangunan gereja terbesar di Pik 2, wilayah Tangerang arah Banten. Tangkap semua pengurus Abdesi Kabupaten Tangerang karena terindikasi gratifikasi di balik isu nasab yang diframing oleh Imaduddin dan kawan-kawannya. Ternyata ada aliran dana besar dari Pik 2, ternyata gerombolan pembegal nasab Ba'alawi sebatas jongos daripada taipan oligarki Pik 2 saja teman-teman. Seperti itu ya. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya warga Kampung Keramat. Tolong tindak tegas kepada MUI Paku Haji yang beratas nama Ustadz Basri atau Bacit, karena sudah bikin gaduh dan kegaduhan selalu membuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh warga setempat. Lebih baik diganti MUI Paku Haji daripada harus membuat gaduh. Harusnya antum independen, tidak memilih daripada satu pihak yang membayar antum. Tolong tindak tegas kepada MUI Pusat maupun MUI Kabupaten dan MUI Provinsi Banten untuk memecat MUI Paku Haji. Karena masyarakat di sini pun sangat keberatan dengan pernyataan antum sendiri yang mendukung melanjutkan Pik 2. Kami, masyarakat Paku Haji, menolak Pik 2. Jangan sampai Pik 2 ini dilanjutkan. Dan sekali lagi, tolong MUI Pusat segera pecat MUI Kecamatan Paku Haji agar kami masyarakat dari Kecamatan Paku Haji tidak ada aksi untuk menolak Hasan Basri untuk tetap berlanjut menjadi Ketua MUI Paku Haji. Bila mana tidak digubris, bila mana tidak didengarkan, maka kami akan ultimatum. Kami bersama masyarakat akan siap untuk menggeruduk atau mengaspirasikan ke Kecamatan Paku Haji. Mungkin itu saja. Luar biasa berarti ya. Nelayan mengecam MUI Paku Haji yang mendukung aguan pembangunan Pik 2. Ini harus dipecat sih ustadz-ustadz seperti ini teman-teman. Padahal beliau adalah orang MUI ya, Ketua MUI cabang Paku Haji. Ternyata dukung Pik 2. Ya Allah, auzubillah min zalik. Bagaimana tanggapan kalian teman-teman mengenai video-video dalam ini? Terima kasih, jangan lupa subscribe MBH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.